warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Linda Widi Astuti dari Prodi Perbankan Syariah. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai wakaf. Nah, pasti wakaf adalah istilah yang sudah tidak asing di telinga kita. Sebenarnya bagaimana sih wakaf itu? Perlu diketahui bahwa secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa, yang artinya menahan atau berhenti, atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Secara terminologi, wakaf artinya menahan hasilnya, tetapi hasilnya diberikan kepada orang lain. Menahan barangnya, tetapi hasilnya diserahkan. Menurut istilah syara, wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Nah, untuk dasar hukum mengenai wakaf sendiri ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ayat Al-Quran yang mengenai wakaf sendiri, di mana diperintahkan untuk wakaf yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Nah, di sini menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai maksudnya adalah mewakafkan harta yang kamu cintai. Selain Quran Surat Al-Imran ayat 92, ada juga Quran Surat Al-Hajj ayat 77 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Selanjutnya, untuk rukun dan syarat-syarat wakaf sendiri, diantaranya yang pertama adalah orang yang berwakaf atau wakif. Wakif diisyaratkan memiliki kecakapan untuk bertindak tabaruk. Kecakapan untuk bertindak di sini adalah balik, berakal, merdeka, dan tidak lalai. Selain itu, wakif tidak terpaksa untuk melakukan wakaf. Yang kedua yaitu benda atau barang yang diwakafkan atau mauquf bih. Benda yang diwakafkan diisyaratkan memiliki manfaat atau nilai, baik itu benda tetap maupun benda bergerak. Selain itu, benda itu jelas dan diketahui ketika akad berlangsung, serta benda itu benar-benar milik si wakif. Yang ketiga, penerima wakaf atau mauquf ngalai. Mauquf ngalai diisyaratkan ada ketika akad berlangsung, diketahui dan jelas orangnya. Selain itu, memiliki kelayakan untuk memiliki dan tidak merupakan maksiat kepada Allah. Yang keempat, zigot atau lafal penyerahan wakaf. Zigot dapat berupa lisan, tulisan, maupun suatu isyarat yang dapat dipahami makna atau maksudnya. Yang kelima, pengelola wakaf atau nazir. Nazir diisyaratkan beragama Islam, dewasa, dan dapat dipercaya atau amanah. Selain itu, nazir dapat menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf dan tidak terhalangi untuk melakukan perbuatan hukum. Selain itu, nazir bertempat tinggal di daerah di mana benda tersebut diwakafkan. Yang keenam adalah jangka waktu wakaf. Sebenarnya jangka waktu wakaf itu tidak ada batasnya. Dengan kata lain, dapat dimanfaatkan selama-lamanya. Namun apabila dibatasi pun itu boleh dengan ketentuan dan kepentingannya tertentu. Nah, untuk sahnya dari wakaf diperlukan syarat-syarat. Di antaranya yang pertama adalah wakaf harus dilakukan secara tunai. Karena ketika terjadi penyerahan wakaf, maka terjadilah pemindahan milik dari wakif kepada mauquf ngalai. Yang kedua, tujuan wakaf harus jelas, di mana wakaf tersebut harus jelas kepada siapa wakaf tersebut ditujukan. Yang ketiga,
Wakaf merupakan hal yang harus dilakukan tanpa syarat, boleh kias. Jadi wakaf itu ketika sudah terjadi penyerahan maka tidak boleh dibatalkan karena wakaf berlangsung secara tunai. Dan yang terakhir, macam-macam wakaf. Wakaf macamnya yang pertama adalah wakaf langsung atau non-produktif. Wakaf langsung adalah proses pengelolaan wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti sekolah dan masjid. Nah, contoh dari wakaf langsung ini adalah wakaf pakaian, kendaraan, tanah, pohon, buku, maupun mushaf. Yang kedua yaitu macam dari wakaf adalah wakaf produktif. Wakaf produktif di sini adalah transformasi dari wakaf alami menjadi wakaf yang lebih profesional yang dimaksudkan agar wakaf menjadi lebih bermanfaat. Nah, contoh dari wakaf produktif di sini ada wakaf uang, wakaf obligasi syariah, saham, hak atas kekayaan intelektual atau haki, maupun hak milik atas satuan rumah susun. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai wakaf. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dan kalimat ataupun kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.